Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Ahmad Muhammad Rizky. Saya Sekar Alia, saya Nur Hajiza, saya Bibi Nuraini. Saya Ahmad Ibrahim. Pingitan adalah mengurung diri atau berdiam diri di dalam rumah. Dalam melaksanakan kegiatan pingitan terdapat tata cara dan larangan-larangan tertentu. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagian dari folklore, tradisi pingitan tidak hanya menjadi warisan budaya, tapi memiliki makna dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Umumnya dalam masa pingitannya seorang perempuan diharuskan untuk berpuasa dan dilarang untuk bertemu dengan calon pengantin laki-laki sampai acara pernikahan tiba. Masyarakat percaya dengan dilaksanakannya pingitan, seorang calon pengantin wanita akan terbebas dari segala mara bahaya yang tidak diinginkan. Dalam Islam, pingitan bertujuan untuk menghindari kedua mempelai pengantin dari perbuatan zina. Ini dikarenakan pingitan memiliki syarat yang mengharuskan kedua mempelai berdiam diri di rumah dan tidak saling bertemu satu sama lain. Larangan dalam pingitan bagi calon pengantin laki-laki yaitu dalam tradisi pingitan umumnya calon pengantin laki-laki dilarang untuk keluar rumah sebelum pernikahan. Prosesi ini dilakukan saat 3 hari sebelum pernikahan dilangsungkan untuk menjaga pengantin laki-laki dari musibah atau mara bahaya yang akan menimpa ketika bepergian keluar rumah. Sehari sebelum pernikahan dimulai, biasanya di mempelai laki-laki diadakan syukuran untuk memperlancar pada saat acara proses pernikahan berlangsung. Nah, lalu yang keduanya yaitu dari calon mempelai pengantin perempuan. Syarat-syarat untuk mempelai perempuan umumnya lebih banyak dibandingkan dengan mempelai laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan disiapkan untuk menghadapi pernikahan, dan dalam pingitan pengantin perempuan juga mendapatkan pembelajaran dalam pingitan calon pengantin perempuan. Ya ini pingitannya dari calon pengantin perempuan adalah puasa mutih. Puasa mutih adalah puasa dari makan dan minum kecuali makanan dan minuman yang berwarna putih, atau lebih tepatnya puasa ini dilakukan hanya dengan mengkonsumsi air putih dan nasi putih saja. Gitu. Jadi kalau di daerah saya itu lebih dominan larangan terhadap mempelai perempuannya. Jadi mempelai perempuannya itu dikasih seperti lulur badan gitu agar tidak terjadi kesurupan saat akad dan saat memulainya adat-adat pernikahan yang ada. Kemudian juga sama kurang lebih harus puasa juga untuk mempelai wanitanya itu agar saat di tempat mempelai duduk itu Kursi pengantin. iya, saat di kursi pengantin itu pengantin perempuan terlihat lebih cantik dan bersinar gitu kurang lebih. Kalau di daerah saya itu tadi ada yang sama juga, tapi ada tambahan di daerah saya itu yaitu mempelai perempuan dan prianya itu tidak boleh bertemu. Terus ada juga larangan buat pria untuk ke dapur gitu ya, jadi nggak boleh ke dapur gitu. Makan dan minum itu diambilkan oleh orang tua ataupun teman atau siapapun gitu ya. Terus dari perempuannya itu keluar juga boleh gitu ya untuk mempersiapkan apapun tentang pernikahan gitu. Udah sih gitu aja dari saya. Iya, jadi kalau di daerah saya itu semalam sebelum acara pernikahan di pingitan itu pengantin itu luluran dulu. Luluran ini tuh bertujuan supaya si pengantin terlihat berbeda dan orang-orang tuh menjadi pangling atau istilah Jawanya tuh manglingi gitu. Terus pengantin perempuan ini juga minum jamu parem namanya. Minum jamu parem ini tuh dapat membuat si pengantin tuh merasa lebih bugar untuk mempersiapkan acara esok hari. Terus jamu ini juga biasanya dikonsumsi sama ibu yang baru melahirkan untuk melancarkan ASI-nya gitu. Folklore yang ada di daerah saya yaitu untuk
keluar rumah selama sebulan atau 2 bulan atau selama itu 40 hari, dan juga dilarang menemui mempelai perempuan. Nah, lalu yang kedua, untuk mempelai wanita diharuskan puasa mudi supaya badannya terawat dan tetap terjaga gitu, dan dibuatkan janur kuning. Pastinya dalam suatu pemberian itu ada tujuan tertentu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan atau membacakan tujuan pingitan yang dilakukan untuk mengetahui apa alasan dan mengapa perlu dilakukan serta syarat-syaratnya pelaksanaan pingitan berikut. Yang pertama itu, mengapa sih pengantin dua itu mempelai perempuan harus melaksanakan puasa mutih? Nah, ini ada alasan dan penjelasannya. Puasa mutih merupakan satu syarat yang harus dilakukan oleh mempelai perempuan ketika melaksanakan adat pingitan. Puasa mutih ini berarti sang mempelai perempuan hanya diperbolehkan oleh makan dan minum yang berwarna putih. Puasa ini juga memiliki tujuan, yaitu diharapkan mempelai wanita itu dapat bersinar saat acara gitu ya. Jadi mengapa puasa mutih? Nah, supaya aura dari kecantikan wanita itu terpancarkan gitu ya. Yang kedua itu, mengapa sih kedua mempelai tidak diperbolehkan keluar rumah gitu ya? Yang pertama itu, larangannya itu kan larangannya itu tidak boleh keluar rumah. Ini bertujuan apa? Kedua mempelai itu terlindungi dari mara bahaya gitu ya. Ini kalau keluar rumah takutnya ada kecelakaan atau musibah apa gitu dan dapat terhindarkan, makanya tidak boleh keluar rumah gitu ya. Selain itu, larangan ini juga akan menghindarkan kedua mempelai itu dari perbuatan zina ya, gitu ya. Lalu yang ketiganya itu, mengapa sih perlu dilaksanakannya syukuran atau selamatan? Syukuran atau selamatan dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas acara pernikahan yang akan dilaksanakan di esok harinya, seperti itu. Syukuran ini juga bertujuan untuk meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dengan begitu, acara pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Adapun hal-hal yang harus disiapkan saat melaksanakan syukuran, yaitu menyiapkan kelapa muda berjumlah 1 buah, lalu yang kedua 2 ekor ayam kampung, lalu yang ketiga ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu, dan air putih. Yang keempatnya ada rokok lisong, minyak jinggo, dan gudang garam merah. Lalu yang kelimanya itu ada nasi uduk, dan keenamnya buah-buahan. Lalu yang keempatnya, mengapa sih calon pengantin dibuatkan janur kuning? Janur kuning merupakan sebuah simbol menandakan adanya acara penting yang akan dilaksanakan. Janur kuning sendiri merupakan syarat pingitan calon pengantin perempuan. Calon pengantin perempuan dibuatkan janur kuning sebagai penanda bahwa sang perempuan sudah ada yang memiliki atau sudah bersuami. Dalam pernikahan, janur kuning biasanya terpasang di ujung jalan sebagai penanda bahwa akan ada pernikahan yang berlangsung, seperti itu. Tadi adalah penjelasan folklore tentang pingitan. Nah, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.